Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pedalaman, terdapat sebuah keluarga yang telah lama terkenal karena memiliki benda pusaka yang sangat dihormati. Sebuah keris keramat yang konon memiliki kekuatan gaib. Keris itu telah diwariskan turun-temurun dalam keluarga tersebut. Dan menurut cerita orang tua desa, keris itu tidak hanya melindungi, tetapi juga bisa membawa malapetaka bagi mereka yang berani menggunakannya tanpa izin. Keris itu terbuat dari logam hitam berkilau, dengan hulu yang dihiasi ukiran-ukiran halus dan tajam. Ada kisah misterius yang beredar mengenai asal-usul keris tersebut. Konon, keris itu didapatkan oleh leluhur keluarga tersebut dari seorang dukun sakti yang mengutuknya, agar hanya dapat digunakan oleh keturunan langsung keluarga itu. Jika ada orang lain yang mencoba memilikinya, mereka akan menghadapi kutukan yang mengerikan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi yang baru saja pulang dari kota besar untuk mengunjungi keluarganya mendengar cerita tentang keris keramat ini. Andi yang skeptis dan tidak percaya pada hal-hal gaib merasa penasaran. Ia mendekati kakeknya yang merupakan penjaga keris tersebut dan meminta izin untuk melihatnya. Kakeknya yang sudah tua dan bijaksana memperingatkan Andi dengan serius. "Jangan coba-coba menyentuh keris itu, nak," kata kakek dengan suara pelan namun tegas. "Keris itu bukan mainan. Jika kau tidak tahu cara menghormatinya, itu akan mendatangkan petaka." Namun, rasa penasaran Andi terus menggebu-gebu. Tanpa memberitahu kakeknya, ia menyelinap ke ruang penyimpanan keris pada tengah malam. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk melalui celah-celah jendela. Andi menemukan keris itu terbungkus kain hitam di sudut ruangan. Dengan hati-hati, ia membuka kain tersebut dan memegang keris itu. Sekonyong-konyong, udara di sekitar ruangan berubah menjadi sangat dingin. Andi merasa seperti ada yang mengawasinya, tetapi ia mencoba mengabaikan perasaan tersebut. Begitu ia memegang keris itu, ia merasakan sebuah getaran yang sangat kuat mengalir melalui tubuhnya. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di telinganya. "Kau berani mengambilnya? Sekarang kau akan merasakannya." Dengan cepat, Andi merasa matanya mulai kabur dan tubuhnya lemas tak terkendali. Tanpa bisa mengendalikan dirinya, ia merasakan sebuah kekuatan yang menguasai pikirannya. Di luar ruang, suara aneh mulai terdengar, seperti jeritan yang datang dari kejauhan. Namun, suara itu semakin mendekat, seolah-olah berasal dari dalam rumah. Andi, yang kini tidak dapat mengendalikan dirinya, mendengar langkah kaki berat yang semakin dekat. Ketika ia menoleh, ia melihat sebuah bayangan hitam berdiri di ambang pintu. Sosok tinggi besar dengan wajah tertutup oleh kain hitam. Wajahnya hanya terlihat samar-samar, tetapi matanya menyala merah seperti bara api. "Siapa kau?" Andi berteriak, tetapi suaranya tercekat. Sosok itu tidak menjawab, hanya mendekat dengan langkah-langkah beratnya. Tiba-tiba, Andi merasa tubuhnya dipenuhi oleh energi yang luar biasa. Ia berusaha melepaskan keris itu dari tangannya, tetapi sialah, olah keris itu telah menempel pada telapak tangannya. Tak bisa lepas. Sosok itu kini berada tepat di hadapannya. Dan wajahnya yang tertutup kain mulai terbuka, memperlihatkan wajah yang sangat mengerikan. Wajah seorang pria yang telah mati lama, dengan kulit wajah yang mengerut dan mata yang melotot. "Sekarang kau telah menyentuhnya." Suara itu bergema dalam ruangan. "Keris ini adalah kutukan. Tidak ada yang bisa lepas darinya." Dengan kekuatan yang tersisa, Andi berusaha berlari, tetapi kakinya terasa sangat berat. Seakan ia terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sosok itu terus mengikutinya, semakin mendekat, hingga akhirnya Andi terjatuh di lantai. Tak berdaya, wajahnya yang penuh ketakutan memandang sosok itu, yang semakin mendekat dengan senyum yang mengerikan. Pada saat itulah, suara langkah kaki mendekat dari arah pintu. Dan tiba-tiba, keris yang dipegang Andi terlepas dari tangannya. Kakeknya muncul di ambang pintu, memandang Andi dengan ekspresi khawatir. "Aku telah memperingatkanmu, nak," kata kakek dengan suara gemetar. Lalu ia melangkah maju dan mengambil keris itu. Keris ini harus diletakkan di tempat yang aman, jauh dari tangan yang tidak menghargainya. Begitu kakek memegang keris itu, sosok menyeramkan yang menghantui Andi menghilang. Udara kembali normal, dan tubuh Andi pun bisa bergerak kembali. Namun, wajahnya yang pucat menunjukkan bahwa ia telah melihat sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Keesokan harinya, Andi meminta maaf pada kakeknya. Dan kakeknya hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh makna.
Jangan pernah lagi bermain-main dengan benda-benda yang tidak kau mengerti. Nak, kata kakek, keris ini bukan hanya sekadar pusaka. Ia adalah pembawa kutukan bagi mereka yang tidak tahu cara menghormatinya. Sejak malam itu, Andi tidak pernah lagi berani mendekati keris tersebut. Ia tahu bahwa kekuatan gaib yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Dan hanya mereka yang benar memahami dan menghormatinya yang bisa hidup berdampingan dengan keris keramat tersebut tanpa menghadapi kutukan yang mengerikan. Sekian dulu kisah horor kali ini, jumpa lagi di konten selanjutnya.